Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Indah, Tuti, bisa dihubungi teman yang lain? Iya, Kak. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Sudah bisa mulai ya? Sudah bisa kita mulai ya? Iya, Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi terakhir ini kita akan menampilkan presentasi dari Saudara Tuti Wahyuni, dan yang akan menjadi apa namanya ini moderator adalah Saudara Syahdino. Pembahasnya adalah Saudara Arjung Marenden dan Abdul Muthalib. Baiklah, untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada moderator untuk Saudara Syahdino ya, untuk tindak sebagai moderator kita pada hari ini. Saya persilakan. Afwan, Prof. Saya tukaran sama Indah Sari Dewi, Prof. Oh iya, silakan Indah Ya, Sari. makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti Zoom pada siang hari ini, dan salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk siang ini kita akan mendiskusikan makalah historiografi nasionalisme. Historiografi nasionalisme antara identitas dan ideologi. Pertama-tama saya ucapkan dulu kepada dosen pengampu kita pada hari ini karena telah kesempatan untuk hadir, yaitu Prof. Dr. Haji Musafir Papabari MSI dan teman-teman sekalian. Langsung saja untuk mendengarkan materi dari Saudari Tuti Wahyuni yang berjudul Historiografi Nasionalisme Antara Identitas dan Ideologi. Kepada Tuti Wahyuni disilahkan. Baik,
Terima kasih sebelumnya kepada saudari moderator yang telah misalkan saya untuk membacakan materi makalah yang berjudul Historiografi Islam antara identitas dan ideologi. Langsung saja mulai dari pendahuluan latar belakang. Sejarah merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia karena melalui sejarah manusia dapat memahami perjalanan peradaban, perubahan sosial, dan perkembangan budaya dari masa ke masa. Dalam Islam, sejarah memiliki kedudukan yang sangat penting karena akan menjadi media untuk memahami perkembangan dakwah Islam, perjalanan umat Islam, serta dinamika peradaban Islam di berbagai wilayah dan zaman. Penulisan sejarah Islam atau historiografi Islam berkembang sejak masa awal Islam. Pada awalnya, penulisan sejarah lebih berfokus pada periwayatan hadis, sirah Nabi Muhammad SAW, kisah peperangan, magazin, dan biografi para sahabat. Namun, seiring berkembangnya peradaban Islam, historiografi Islam mengalami perkembangan yang semakin kompleks, baik dari segi metode, pendekatan, maupun tujuan penulisannya. Historiografi Islam tidak hanya berfungsi sebagai catatan peristiwa masa lalu, tetapi juga menjadi sarana pembentukan identitas umat Islam. Melalui sejarah, umat Islam membangun kesadaran kolektif tentang agama, budaya, perjuangan, dan kejayaan peradaban Islam. Sejarah diyakini menjadi alat untuk memperkuat solidaritas sosial dan identitas keagamaan masyarakat Muslim. Selain itu, di sisi lain, historiografi Islam juga tidak dapat dipisahkan dari pengaruh ideologi. Banyak penulisan sejarah Islam dipengaruhi oleh kepentingan politik, mazhab, dinasti, maupun kekuasaan tertentu. Akibatnya, sejarah seringkali ditulis berdasarkan sudut pandang kelompok tertentu, sehingga melahirkan berbagai versi sejarah yang berbeda. Dan dalam konteks modern, historiografi Islam menghadapi tantangan baru berupa globalisasi informasi, perkembangan metodologi sejarah modern, dan munculnya berbagai pendekatan kritis terhadap sejarah Islam. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada materi kali ini adalah apa yang dimaksud dengan historiografi Islam, bagaimana sejarah dan perkembangan historiografi Islam, bagaimana historiografi Islam berperan dalam pembentukan identitas umat Islam, bagaimana ideologi mempengaruhi penulisan historiografi Islam, dan bagaimana relevansi historiografi Islam dalam memahami identitas dan ideologi di era modern. Selanjutnya masuk pada pembahasan. Pengertian historiografi Islam. Historiografi berasal dari bahasa Yunani yaitu historia yang berarti penyelidikan tentang masa lalu dan grafia yang berarti penulisan. Dengan demikian, historiografi dapat diartikan sebagai ilmu atau seni penulisan sejarah. Historiografi Islam adalah penulisan sejarah yang berkaitan dengan perkembangan Islam, umat Islam, tokoh-tokoh Islam, serta peradaban Islam dari masa ke masa. Historiografi Islam tidak hanya mencatat fakta sejarah, tetapi juga mencerminkan cara pandang penulis terhadap suatu peristiwa sejarah. Pada masa awal Islam, historiografi berkembang melalui penulisan hadis, sirah Nabi Muhammad SAW, kisah peperangan atau magazin, biografi para sahabat. Tradisi periwayatan hadis memberikan pengaruh besar terhadap historiografi Islam, terutama dalam penggunaan sanad sebagai metode verifikasi sumber sejarah. Adapun tokoh-tokoh penting dalam historiografi Islam antara lain Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq adalah tokoh penting dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai pelopor penulisan sirah Nabi Muhammad.
Ia lahir di Madinah sekitar tahun 704 Masehi. Karyanya yang terkenal, Sirah Rasulullah, berisi riwayat kehidupan Nabi Muhammad mulai dari masa kecil, dakwah, hingga perjuangan Islam pada masa awal. Melalui karyanya, Ibnu Ishaq menjadi salah satu sumber utama dalam mempelajari sejarah Nabi dan perkembangan Islam awal, meskipun beberapa riwayatnya juga mendapat kritik dari ulama hadis. Selanjutnya ada Al-Tabari. Al-Tabari adalah ulama muslim yang terkenal sebagai sejarawan dan mufasir. Ia lahir di Persia pada tahun 839 Masehi. Karyanya yang paling terkenal adalah Tariq al-Rusul wal al-Muluk dan Tafsir Al-Tabari. Dalam penulisannya, Al-Tabari dikenal teliti dan objektif karena menyajikan berbagai riwayat beserta sanadnya. Pemikirannya memberikan pengaruh besar dalam perkembangan ilmu sejarah dan tafsir Islam. Dan yang ketiga ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan dan filsuf muslim yang lahir di Tunis pada tahun 1332 Masehi. Ia terkenal melalui karyanya Al-Muqaddimah yang membahas tentang masyarakat, politik, dan perkembangan peradaban. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kekuatan suatu peradaban bergantung pada solidaritas sosial atau ashabiyah. Karena pemikirannya yang kritis dan ilmiah, ia dikenal sebagai pelopor sosiologi dan historiografi modern. Selanjutnya, masuk pada bagian sejarah dan perkembangan historiografi Islam. Jadi, masa awal Islam. Pada masa awal Islam, sejarah lebih banyak disampaikan secara lisan. Fokus utama historiografi ialah pada kehidupan Nabi Muhammad SAW, perjuangan dakwah Islam, dan riwayat para sahabat. Metode sanad menjadi ciri khas historiografi Islam pada masa ini. Selanjutnya pada masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, historiografi mulai digunakan sebagai alat legitimasi politik. Penguasa memanfaatkan sejarah untuk memperkuat posisi kekuasaan mereka. Akibatnya, sejarah mulai dipengaruhi kepentingan politik dan ideologi kelompok tertentu. Pada dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, historiografi Islam berkembang pesat seiring kemajuan ilmu pengetahuan. Banyak sejarah besar lahir pada masa ini. Tokoh penting pada periode ini antara lain ada Al-Tabari. Jadi Al-Tabari yang tadi telah dipaparkan bahwa dia adalah seorang ulama muslim yang terkenal sebagai sejarawan dan mufasir. Yang kemudian menjadi salah satu penulis dalam salah satu kitab tafsir penting dalam Islam. Al-Tabari ini dikenal teliti dalam menyusun riwayat dan sering mencantumkan sanad dalam penulisannya sehingga karyanya menjadi rujukan utama dalam sejarah Islam. Selanjutnya ada Al-Masudi. Al-Masudi adalah sejarawan dan ahli geografi muslim yang lahir sekitar tahun 196 Masehi di Baghdad. Karena banyak melakukan perjalanan ke berbagai wilayah seperti Persia, India, Afrika, dan Asia. Pengalaman tersebut tulisannya kaya akan informasi sejarah, budaya, dan kondisi masyarakat di berbagai daerah. Karyanya yang terkenal adalah Muruj ad-Dabab atau Padang Emas, yang membahas sejarah dunia, peradaban, agama, dan geografi. Al-Masudi ini dikenal memiliki gaya penulisan yang luas dan terbuka, sehingga sering disebut sebagai
Herodotus dari dunia Islam. Kemudian historiografi kritis. Perkembangan historiografi Islam mencapai tahap penting melalui pemikiran Ibnu Khaldun dalam karya Muqaddimah. Dalam karyanya ia menekankan bahwa sejarah harus dianalisis secara rasional dan kritis, tidak sekedar menerima riwayat secara tekstual. Masuk pada historiografi modern. Pada era modern, historiografi Islam dipengaruhi pendekatan Barat, seperti kritik sumber, pendekatan ilmiah, analisis sosial, dan pendekatan multidisipliner. Hal ini mendorong munculnya historiografi Islam yang lebih kritis dan akademis. Historiografi Islam dan identitas. Historiografi Islam memiliki peran penting dalam pembentukan identitas umat Muslim. Sejarah digunakan untuk menumbuhkan umat, memperkuat identitas keagamaan, menanamkan nilai perjuangan Islam, membentuk kesadaran peradaban Islam. Selanjutnya, historiografi Islam dan ideologi. Jadi selain identitas tadi, historiografi Islam juga dipengaruhi oleh ideologi. Ideologi dalam historiografi dapat berupa kepentingan politik, mazhab keagamaan, kekuasaan dinasti, nasionalisme, kepentingan sosial budaya. Dalam sejarah Islam, banyak peristiwa ditulis secara berbeda karena dipengaruhi sudut pandang ideologis penulisnya. Seperti contohnya konflik Sunni dan Syiah, perebutan kekuasaan dalam dinasti Islam, penilaian terhadap tokoh tertentu. Pada masa kolonial, orientalis Barat juga menulis sejarah Islam dengan perspektif tertentu yang terkadang menimbulkan bias terhadap Islam. Karena itu, sejarah Islam perlu dipahami secara kritis agar tidak hanya menjadi alat legitimasi ideologi. Adapun tokoh-tokoh historiografi Islam antara lain Ibnu Ishaq, tokoh awal penulis Sirah Nabi Muhammad SAW, Al-Tabari, penulis karya sejarah besar Tariq Al-Rusul wal Al-Muluk, Al-Masudi, menggabungkan sejarah dengan geografi dan budaya, Ibnu Khaldun, tokoh penting yang memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam historiografi Islam. Selanjutnya, relevansi historiografi Islam di era modern. Historiografi Islam tetap relevan di era modern. Hal ini disebabkan karena dapat membantu memahami identitas umat Islam, menjadi sumber pembelajaran peradaban Islam, menumbuhkan kesadaran historis masyarakat, membantu memahami hubungan agama dan politik. Di era digital, masyarakat menghadapi tantangan berupa adanya hoax sejarah, politisasi agama, serta penyebaran informasi tanpa verifikasi. Oleh sebab itu, historiografi Islam perlu dikembangkan dengan pendekatan kritis, objektif, dan ilmiah agar sejarah tidak hanya menjadi alat ideologi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran dan pembangunan peradaban. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari makalah ini, yaitu historiografi Islam merupakan penulisan sejarah yang berkaitan dengan perkembangan Islam dan umat Islam. Dalam perkembangannya, historiografi Islam tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai sarana pembentukan identitas dan penyebaran ideologi. Sejarah Islam berkembang dari tradisi lisan menuju penulisan ilmiah yang lebih sistematis. Namun dalam prosesnya, historiografi Islam sering dipengaruhi oleh kepentingan politik, mazhab, budaya, dan kekuasaan. Historiografi Islam memiliki peran besar dalam membentuk identitas umat Islam melalui narasi sejarah tentang perjuangan, kejayaan, dan perkembangan peradaban Islam. Di sisi lain, historiografi Islam juga menjadi arena ideologis yang mempengaruhi cara sejarah ditulis dan dipahami.
Di era modern, historiografi Islam tetap relevan sebagai sarana memahami identitas, ideologi, dan dinamika masyarakat Muslim secara kritis dan akademis. Nah, itulah hasil presentasi makalah yang berjudul Historiografi Islam Antara Identitas dan Ideologi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri. Cukup jelas ya untuk pemaparan tadi tentang historiografi nasionalisme antara identitas dan ideologi. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Di sini saya lihat pembahas utama ada Arjun Merendeng, yang kedua Abdul Muthalib. Oh, tidak hadir Arjun Merendeng, Dik. Biar saya moderator. Oh ya, jadi pembahas kedua kita alihkan ke Saudara Abdul Muthalib. Dengan hormat disilahkan. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak tahu ini kamera saya tidak bisa nyala ini. Baik, tadi saya sempat baca dari makalah Saudari Tuti Wahyuni. Kemudian pertama saya mau sampaikan bahwa tadi saya dapat mungkin ada kesalahan ya dalam sampulnya. Dan ini historiografi nasional saya baca di situ, kalau tidak salah. Baru pembahasannya dia lebih mengarah ke historiografi Islam. Mungkin langsung ke pertanyaan saya. Mengenai identitas dari apalagi namanya historiografi Islam dari Muslim itu sendiri. Apakah historiografi Islam itu dapat ditulis oleh non-Muslim? Dan jika bisa, apakah penulisan tersebut yang ditulis oleh non-Muslim ini itu bisa bersifat netral tanpa dipengaruhi oleh keyakinan si penulis itu sendiri? Mungkin seperti itu, moderator. Saya kembalikan ke forum. Nanti saya ketik di room chat. Ya, boleh Pak. Ketik di obrolan supaya pemateri bisa lihat. Selanjutnya kita lanjut saja dulu karena pembahas utama Arjun tidak hadir. Kita kasih cukup dulu pertanyaan 3 baru pemateri menjawab. Selanjutnya dari Saudara Pak Syahdino atau Muhammad Farid Wajedi. Ya, terima kasih moderator. Izin. Terima kasih atas pemaparan Saudari Tuti Wahyuni atas makalahnya tentang historiografi nasional antara identitas dan ideologi. Yang ingin saya pertanyakan, persoalan identitas dalam historiografi nasional, jika dirangkum pada satu pertanyaan, maka pertanyaan itu adalah siapa kita dalam sejarah dan siapa yang berhak mewakili narasi tersebut. Karena yang tentunya mengemuka adalah sentralisme barat versus daerah atau Jawa sentrisme. Identitas nasional yang digambarkan dalam banyak buku teks itu didominasi oleh peristiwa, tokoh, dan pergerakan yang berpusat di Jawa. Sejarah kawasan maritim di luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua seringkali direduksi hanya sebagai pelengkap atau pendukung pusat. Kemudian antara pribumisasi dan kosmopolitanisme ada banyak perdebatan yang mengemuka tentang sejauh mana pengaruh asing
eh, pengaruh eksternal seperti Islam, Hindu, Buddha, atau Barat diakui dalam pembentukan identitas. Eh, Historiografi nasional kadang berusaha membersihkan narasi tersebut agar terlihat murni lokal, padahal identitas Nusantara terbentuk dari jaringan kosmo maritim yang sangat beragam. Kemudian yang ketiga, eh, persoalan identitas antara sejarah elit yang sifatnya top down dengan sejarah woncilik atau sejarah rakyat bawah yang sifatnya bottom up. Jadi identitas yang kadang ditampilkan adalah identitas para raja. Lebih banyak sejarah itu memuat identitas para raja, jenderal, eh, sementara identitas kaum petani, buruh, perempuan, dan kelompok minoritas tersisih dari panggung utama sejarah nasional. Ya, yang ingin saya tanyakan bagaimana pemateri atau pemakalah melihat persoalan identitas yang diperdebatkan ini dalam historiografi nasional. Saya kira itu moderator. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kepada Saudara Muhammad Farid Wajidi. Untuk pertanyaan kedua, pemateri mau menjawab atau kita lanjut sesi kepada Pak Syahdino? Ya? Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena tadi sempat terlempar keluar jaringan wifi saya sedang tidak kondusif. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari. Sudah dipersilahkan nih. Dua pertanyaan tadi karena Arju Marenden tidak hadir, jadi diambil alih sama Pak Farid. Oke, baik. Pertanyaan dari Saudara Abdul Muthalib dan Saudara Muhammad Farid jadi begitu. Bismillah. Sebelumnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Abdul Muthalib mengenai identitas historiografi Islam. Apakah dapat ditulis oleh non-Muslim? Gitu. Jadi bisa dikatakan iya, historiografi Islam dapat ditulis oleh non-Muslim. Mengapa? Karena dalam dunia akademik, historiografi itu dipahami sebagai penulisan sejarah berdasarkan metode ilmiah. Sebagaimana siapapun dapat meneliti dan menulis sejarah Islam selama dia menggunakan sumber, metode, serta analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi banyak di antara tokoh-tokoh sejarawan non-Muslim yang melakukan penulisan tentang Muslim. Di antaranya dari tokoh-tokoh Barat seperti siapa? Jadi ada William. William ini adalah tokoh bernama William Montgomery. Kemudian ada Marshall. Kemudian ada juga Karen Armstrong. Itu selanjutnya karya mereka itu dijadikan sebagai rujukan dalam studi Islam modern. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Saudara Abdul Muthalib. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Farid Wajdi. Sebelumnya saya baca dulu kembali apa pertanyaan dari sini, Pak.
di kolom chat Zoom. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang telah diajukan kepada Saudara Muhammad Farid. Jadi saya akan mencoba menjawab. Jadi dalam historiografi ada muncul dua pandangan yang bisa dikatakan ini adalah cukup besar, di mana yang pertama itu pandangan yang menekankan pengaruh asing. Selanjutnya, perspektif ini dapat melihat bahwa perkembangan Islam, Hindu, Buddha di Nusantara itu banyak dibentuk oleh pedagang, ulama, maupun pendatang dari India. Selanjutnya, pedagang-pedagang tersebut bukan hanya dari India, tapi juga dari Arab, Persia, maupun kalangan dari Cina. Karena itu dari tokoh-tokoh asing tersebut ataupun elit kerajaan yang dianggap membawa perubahan besar dalam agama dan budaya, akan membawa perubahan besar dalam agama dan budaya. Kedua, pandangan ini kemudian lebih menekankan peran masyarakat lokal atau pribumi. Selanjutnya, perspektif ini kemudian beranggapan bahwa masyarakat Nusantara bukan hanya penerima pasif, namun juga adanya pengaruh luar, seperti aktifnya memilih, kemudian menyesuaikan, serta mengelola budaya yang termasuk dalam sesuai dengan kondisi lokal yang terjadi. Saya akan menambahkan dari pertanyaan tadi. Kalau di sini dalam konteks Islam, misalnya masyarakat maritim seperti di Aceh, Malaka, Goa, dan Ternate tidak hanya menerima Islam dari luar, tapi juga membentuk identitas Islam khas Nusantara melalui perdagangan, budaya, bahasa, dan tradisi lokal. Kemudian perdebatan ini mempengaruhi bagaimana tokoh sejarah ditampilkan dalam historiografi. Ada tokoh yang digambarkan sebagai pembawa peradaban dari luar. Sementara tokoh lokal kadang hanya ditempatkan sebagai penerima pengaruh. Jadi ketika kita bisa lihat lebih kritis bahwa kalau kita bisa melihat lebih kritis bahwa banyak tokoh di luar sana yang lebih banyak memegang
atau memiliki peran besar dalam proses pengakulturasian budaya tersebut dan penyebaran agama. Misalnya adanya ulama lokal, kemudian penguasa kerajaan maritim, maupun masyarakat budaya yang menjadi maupun masyarakat budaya di pelabuhan yang menjadi penghubung antar budaya dalam masyarakat. Kemudian dari sisi historiografi, di sini menunjukkan bahwa penulisan sejarah tidak pernah sepenuhnya netral, di mana identitas penulis, sudut pandang politik, dan latar budaya sering mempengaruhi siapa yang dianggap penting untuk ditampilkan dalam sejarah. Oleh karena itu, historiografi modern mencoba melihat sejarah maritim secara lebih seimbang, yaitu dengan menempatkan masyarakat lokal bukan sekadar pelengkap, tetapi juga sebagai pemeran utama dalam pembentukan identitas budaya dan keagamaan yang ada di Nusantara tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan keduanya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Saudara Tuti Wahyuni. Jadi sesi pertama dan jawaban sudah terjawab semua. Jadi kita kembalikan ke penanya dulu. Apakah ada tanggapan atau seperti apa? Dari Saudara Abdul Muthalib. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada sedikit lagi pertanyaan saya mau perlu dijawab. Kan tadi Saudari Tuti Wahyuni itu mengatakan bahwa historiografi Islam itu bersifat global. Nah, jika penulisnya adalah non-Muslim, nah di sini ada pertanyaan saya di bagian bawah itu kalau enggak. Jika penulisnya non-Muslim, itu sejarah historiografi itu bisa bersifat netral sampai sejauh mana tanpa dipengaruhi keyakinannya itu. Seperti itu, keyakinan dari penulisnya ini. Mungkin bisa kalau tanggapan balik dari pemateri. Saya kembalikan ke moderator. Ya, jadi ini tanggapan dan pertanyaan balik dari pemateri. Apakah pemateri langsung mau menjawab? Audiota tidak aktif. Iya, Baik. Jadi tadi ada tadi jika penulisnya non-Muslim, maka jika penulisnya non-Muslim itu bersifat netral atau sejauh mana? Sejauh mana historiografi tersebut itu bisa bersifat netral dengan penulis yang berlatar belakang non-Muslim tanpa dipengaruhi keyakinannya. Jadi contohnya begini, orang Nasrani atau orang Hindu lah, orang Hindu yang menuliskan tentang historiografi Islam, sejarah peradaban Islam, apakah tulisan tersebut bisa bersifat netral tanpa harus dipengaruhi oleh keyakinan dari agamanya sendiri, yakni Hindu. Contohnya seperti itu. Baik.
Jadi jika pertanyaannya tentang sejauh mana penulis non-Muslim bisa bersifat netral dalam historiografi Islam, ini merupakan salah satu perdebatan penting yang mungkin akan menjadi kajian sejarah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sebenarnya telah disebutkan tadi bahwa selama masih bisa dipertanggungjawabkan, itu tetap sah-sah saja. Jadi pada dasarnya ini netralitas penuh dalam penulisan sejarah sangat sulit dicapai, baik oleh penulis maupun baik pada penulis Muslim maupun non-Muslim, karena setiap penulis dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pendidikan, ideologi, dan cara pandangnya terhadap suatu peristiwa. Jadi penulis non-Muslim yang dikatakan tadi bisa saja bersifat objektif dan ilmiah jika dalam menggunakan penulisan tersebut itu sumber yang valid serta menggunakan metode penelitian yang kuat. Kemudian berusaha memahami Islam secara adil. Karena di luar sana tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian karya para non-Muslim juga pernah bahwa Orientalisme Barat yang terkadang melihat Islam itu melalui perspektif kolonial, politik, atau stereotip tertentu. Kemudian di sisi lain melihat bahwa penulis Muslim juga tidak selalu sepenuhnya netral, karena mereka kadang memiliki kecenderungan untuk membela, lalu memuliakan, kemudian menjaga citra tokoh dalam peradaban Islam yang ia sangat agung-agungkan. Jadi kemudian ini yang menyebabkan sejarah bisa terlalu apa namanya istilahnya itu apologetik dan kurang kritis. Ya baik, mungkin sangat jelas ya jawaban dari Saudara Titi Wahyu ini. Jadi sejauh mana mungkin sejauh peneliti tersebut tidak memandang agama mereka, non-Muslim ke Muslim ke, yang jelas harus apa tadi, menggunakan metodologi yang benar, kemudian memahami Islam secara adil dan lain-lain. Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada materi dan pembahas utama. Yang kedua tadi penanya dari Saudara Muhammad Farid Wajadi, bagaimana Pak? Ada tanggapan atau sudah tidak ada? Ya, saya rasa cukup. Oh ya, terima kasih. Jadi selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan kedua. Karena Saudara Arjun Marinding sudah hadir, jadi kita persilahkan dulu untuk bertanya. Silahkan. Ya, mohon maaf karena agak telat 10 menit baru masuk ke Zoom. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita bahas tentang historiografi nasionalisme antara identitas dan ideologi. Mungkin saya akan lebih ke pertanyakan mengenai tentang
eh, bagaimana dalam historiografi nasionalisme itu eh, identitas dan ideologi itu sendiri itu tidak eh, banyak mendapati kontradiksi. Misalnya antara identitas budaya dengan ideologi Islam itu sendiri. Dalam hal ini penulisan historiografi nasionalisme. Mungkin itu saja. Selanjutnya mungkin saya kirim di kolom chat pertanyaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, boleh dibantu Pak tulis di obrolan supaya pemakala langsung lihat. Jadi untuk sesi kedua, pertanyaan kedua dari Pak Syahdino Sahdana, disilahkan Pak. Ya, makasih banyak Bu Indah Sari Dewi. Terima kasih banyak juga kepada pemateri ini. Dan hari ini sangat bagus sekali yang pembahasan. Langsung saja, saya mau tanyakan dalam pembahasan ideologi, identitas dan ideologi. Jika cara seseorang sejarawan itu uh, apa ya, menggunakan identitas dan ideologi, bagaimana mengurangi kebias identitas dan ideologi dalam penulisan sejarah. Misalkan kurang jelas pertanyaan saya ini, nanti saya bantu tulis di obrolan room. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudara Syahdino Sahdana. Selanjutnya, pemateri sudah siap menjawab? Baik, terima kasih. Di pertanyaan dari Saudara Arjung Merendeng, bagaimana dalam historiografi Islam ini terus ideologi atau banyak mengalami kontradiksi. Jadi langsung saja, di sini dalam historiografi Islam, hubungan antara identitas, ideologi, dan seperti yang disebutkan tadi ada kaitannya dengan budaya, sering menjadi tantangan tersendiri, karena masing-masing memiliki pengaruh terhadap cara sejarah itu ditulis. Sejarah itu bukan hanya ditulis, namun juga bagaimana cara kita memahami. Jadi agar tidak banyak mengalami kontradiksi, historiografi Islam umumnya akan berusaha menempatkan ketiganya dalam posisi yang saling melengkapi. Jadi bukan saling meniadakan atau menghilangkan dari salah satunya, tapi saling melengkapi dari ketiga tersebut. Selanjutnya, identitas dalam historiografi Islam ini biasanya berkaitan dengan keyakinan, tradisi, dan kesadaran sebagai bagian dari umat Islam. Sementara ideologi berkaitan dengan cara pandang atau kepentingan tertentu, seperti yang disebutkan tadi, kepentingan politik, keagamaan, maupun sosial, itu selalu menjadi keterkaitannya dalam ideologi. Jadi, adapun budaya itu adalah hasil interaksi masyarakat dengan lingkungan dan tradisi lokal. Jika dalam sejarah Islam, budaya itu tidak seringkali dihapus, tetapi akan terus diadaptasi selama tidak bertentangan dengan nilai dasar Islam. Karena itu, lahirlah bentuk-bentuk budaya Islam yang berbeda di setiap wilayah. Seperti yang tadi dijelaskan di makalah tadi, ada budaya Islam di Persia, kemudian di Turki, di Arab, maupun di dalam Islam Nusantara. Kemudian agar tidak terjadinya kontradiksi itu sendiri,
historiografi Islam itu selalu berusaha menggunakan pendekatan yang lebih moderat dan kontekstual. Di sini sejarah Islam tidak hanya dilihat sebagai sejarah agama semata, tetapi juga sebagai proses sosial dan budaya. Dengan pendekatan ini kemudian identitas Islam tetap dipertahankan. Namun, keberagaman budaya juga diakui sebagai bagian dari perkembangan peradaban Islam itu sendiri. Jadi selain kepada yang telah dipaparkan tadi, historiografi Islam itu juga menekankan bahwa pentingnya berpikir kritis. Berpikir kritis di sini terhadap apa-apa saja yang menjadi sumber sejarah yang telah kita temui. Kemudian hal ini dilakukan agar penulisan sejarah tidak terlalu dipengaruhi oleh kepentingan ideologi tertentu yang dapat mengaburkan fakta yang terjadi. Jadi bisa dikatakan bahwa kontradiksi antara identitas, ideologi, dan budaya dapat diminimalisir jika historiografi Islam itu mampu bersikap terbuka terhadap keberagaman budaya, kemudian tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam, dan serta menggunakan metode ilmiah yang kritis dan objektif dalam menulis sejarah. Mungkin itu saja untuk jawaban dari Saudara Arjong Marendeng. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Syekh Dino Sadana. Jadi di sini jika cara seorang sejarawan itu menggunakan identitas dan ideologi, bagaimana mengurangi bias yang terjadi dalam penulisan sejarah. Jika seorang sejarawan membawa identitas dan ideologinya dalam penulisan sejarah, maka bias itu dapat sulit dihindari. Kenapa? Karena bias bias itu dapat dikurangi melalui beberapa cara historiografi tetap lebih ilmiah dan lebih balance, seimbang. Pertama, sejarawan harus dapat menggunakan sumber yang beragam, bukan hanya sumber yang mendukung perspektifnya sendiri. Selanjutnya, pastinya tidak asing dengan melakukan berbagai perbandingan dari sumber-sumber yang lain. Jadi kita harus memiliki beberapa sumber untuk menjadi perbandingan. Kemudian selanjutnya penulis dapat melihat suatu peristiwa dari banyak sudut pandang sehingga tidak terlalu bersifat subjektif. Di sini yang kedua, penting untuk memisahkan antara fakta sejarah dan opini pribadi. Jadi menjadi sejarawan itu perlu menjelaskan data berdasarkan bukti yang ada. Bukan hanya berdasarkan keyakinan atau kepentingan ideologinya. Selanjutnya yang ketiga, seorang sejarawan itu perlu bersikap kritis. Kenapa? Karena sumber sejarah itu termasuk terhadap sumber yang sesuai dengan identitas atau keyakinannya sendiri. Sikap ini yang kemudian membantu menghindari penulisan yang terlalu memihak. Selanjutnya keempat, yaitu memahami konteks sosial, budaya, dan politik pada masa terjadinya peristiwa sejarah. Ini juga tidak kalah pentingnya terhadap penilaian karena tidak hanya menggunakan standar zaman sekarang. Kemudian yang kelima, historiografi modern itu mendorong keterbukaannya pada akademik.
di mana kesiapan menerima kritik dan pandangan lain, termasuk dengan dialog ilmiah juga bias dalam penulisan sejarah, yaitu dapat dikoreksi oleh peneliti-peneliti lain. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Saudara Syahdino Sahdana. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri. Kedua pertanyaan sudah dijawab cukup jelas. Jadi saya kembalikan ke penanya masing-masing dari Saudara Arjun Marenden dan Saudara Pak Syahdino Sahdana. Apakah ada penanggapan balik atau seperti apa? Baik, mungkin dari saya dulu. Silakan. Terima kasih. Dari yang saya pahami, terkait apa yang disampaikan dari pemateri, bahwa berbicara tentang identitas dan ideologi, dalam hal ini penulisan sejarah atau historiografi di sini, itu memang nasionalisme adalah banyak kadang yang dibangun menjadi hal-hal yang dapat berdampak menjadi problematika dalam penulisan historiografi nasionalisme itu sendiri. Namun tadi seperti yang disampaikan oleh saudari Tiwayuni bahwa tentu kita dalam penulisan sejarah memiliki cara atau metode pendekatan yang dapat meminimalisir lahirnya kontradiksi tersebut, yaitu dengan menggunakan metode-metode yang kritis dan objektif, sehingga setelah kemudian mengapa contoh-contoh sejarah atau dalam pikir jurnal itu terkadang dalam penulisan sejarah seperti yang disampaikan oleh dari dua ini bahwa justru identitas budaya itu tidak terpinggirkan, melainkan ada bentuk akulturasi dalam. Mungkin itu saja, saya rasa cukup dari jawabannya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya. Terima kasih kepada Saudara Arjun Marendeng. Yang pertanyaan kedua tadi dari Pak Syahdino Sahdana, apakah ada tanggapan balik atau seperti apa? Disilahkan. Ya, terima kasih Bu. Sementara cukup dulu. Oh iya. Oke. Jadi itulah tadi sesi pertama dan sesi kedua sudah terjawab semua dari pemateri. Sekarang sudah pukul 2:08. Jadi saya alihkan dulu kepada dosen pengampu Prof. Musafir Pak Babari. Siapa tahu ada sepatah kata dari titik terang untuk dari beliau. Terima kasih. Silakan Prof. Baik ya. Ya, baik, terima kasih. Pertama saya hanya meng-highlight saja ya tadi. Sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Tuti Wahyun itu sudah cukup bagus materinya, dan saya hanya meng-highlight saya pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan tentu saja yang namanya highlight yang garis bawahi yang saya harus berikan perhatian yang lebih khusus ya. Jadi itu tentang penulisan sejarah yang ditulis oleh para orientalis ya, atau yang non Islam ya. Jadi memang dalam dalam sejarah historiografi Islam itu ya memang pada awalnya memang itu diwarnai oleh para penulis-penulis orientalis yang
yang di situ membonceng kolonialisme dan misionarisme. Nah, sehingga penulisan Islam itu tentang penulisan sejarah Islam itu memang sangat dipengaruhi atau tendensius dengan kepentingan kolonial dan misionaris itu. Dan itu tidak tanggung-tanggung memang. Yang dikritisi itu adalah tentang Al-Quran dan hadis, ya. Karena Al-Quran dan hadis itu kan merupakan ajaran pokok dari Islam. Jadi itu yang ingin dia perlihat, itu yang yang dia tulis, ya, bagaimana Al-Quran itu tidak masuk akal menurut para penulis orientalis itu. Mau ditambah lagi dengan hadis, ya. Bahkan hadis malah menjurus kepada kelainan jiwa dari pembawa hadis itu, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi saya mencoba cek kembali di Google, ya. Saya kebetulan pernah membaca buku itu, ya. Itu bukunya artinya The Pretty Size of Pathology of The Pretty Size of Pathology of Muhammad, ya. Ya, The Pretty Size of Pathology of Muhammad. Saya cek kembali, ternyata memang ada itu buku itu, ya. Itu menulis tentang kelainan jiwa dari seorang Muhammad. Nah, itu ditulis oleh seorang orientalis, ya, oleh orientalis dalam menulis tentang sejarah Islam itu. Intinya apa? Maksudnya the Pretty Size of Pathology of Muhammad itu, ya, itu malah memang itu untuk melemahkan Islam. Jadi boleh dikatakan bahwa orientalis awal itu, ya, atau penulis-penulis historiografi Islam awal, ya, itu cenderung untuk menyerang Islam dan kitab sucinya. Ya, kalau kitab sucinya dan ajaran Islam itu diserang lebih awal, itu kan nantinya akan orang tidak percaya lagi bahwa Al-Quran itu atau Muhammad itu adalah seorang rasul dan Quran itu autentik. Maka muncullah kita pernah dengar bagaimana seorang orientalis yang mengatakan bahwa Al-Quran itu di kalangan orang-orang Sunni tidak sama dengan Al-Quran yang ada di kalangan orang Syiah. Itu sebenarnya itu tidak benar itu, tapi itu dihembuskan di dalam penulisan historiografi Islam di kalangan orang-orang orientalis yang menulis itu. Karena ternyata setelah dicek, ya, kebetulan waktu itu saya belajar ada mata kuliah dulu yang saya ikuti waktu saya masih sekolah di Jogja, masih sekolah S1 waktu itu. Memang mata kuliahnya namanya orientalisme, ya. Ternyata kami mahasiswa waktu itu disuruh mencari Al-Quran versi yang terbitan dari Iran dan terbitan dari Saudi. Setelah kami cek, ya, ternyata sama saja, tidak ada bedanya, tidak ada bedanya Al-Qurannya Sunni dengan Al-Quran Syiah. Tapi waktu itu kan tidak semaju sekarang, ya. Mencari Al-Quran itu, membandingkan dua Al-Quran itu pada waktu itu kan nggak sulit. Jadi seakan-akan apa yang dikatakan oleh orientalis itu, ya, itu benar, ya. Itulah. Jadi padahal itu tidak benar. Ya, jadi bahkan sampai sekarang, ya, saya pernah membaca dilihat itu bahwa orang-orang Sunni tidak mau ikut Syiah itu karena Al-Qur'annya beda. Ya, itu masih ada pandangan yang seperti itu. Itu sebenarnya itu warisan dari orientalisme itu. Ya, padahal Al-Quran yang ada di tangannya orang-orang Sunni dan Al-Quran yang ada di tangannya orang-orang Syiah itu sama saja, tidak ada perbedaannya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah munculnya setelah fase orientalis itu, ya, fase ya, di mana Al-Quran dan Muhammad itu menjadi sasaran para penulis-penulis sejarah historiografi dari orientalis, ya. Kemudian muncul gelombang yang kedua,
ya, di mana banyak penulis-penulis yang menulis tentang apologia Islam, justru melakukan pembelaan terhadap Islam, ya, yang antara lain itu Syekh Muhammad Abduh, ya. Jadi Syekh Muhammad Abduh menulis tentang saya lupa nama kitabnya itu, ya. Jadi dia membantah tentang kepalsuan-kepalsuan yang disampaikan oleh orientalis itu, ya. Nah, yang menarik, ya, masih pada saat di pandangan orang orientalis, ya, muncul seorang nama yang sangat populer itu, yang namanya Maurice Bucaille. Maurice Bucaille, ya, mungkin Pak Fahri Wajdi mungkin sudah pernah baca buku itu, ya. Maurice Bucaille ini adalah seorang ahli bedah Perancis, ya. Dia seorang orientalis. Dia waktu itu belum Islam, ya. Dia seorang orientalis Perancis itu yang meneliti tentang Al-Quran, Bible, Al-Quran dan sains modern, ya. Begitu dia kaji pandangan Bible dan pandangan Al-Quran tentang sains dengan suatu suatu analisis perbandingan. Ternyata Maurice berkesimpulan bahwa sangat mengagumkan Al-Quran yang diturunkan 15 abad yang lalu itu konsisten itu berbicara tentang sains dan sains, terutama sains kedokteran. Itu diakui itu. Dan sangat disayangkan, kata beliau, bahwa Bible, ya, itu murak-marik itu. Artinya sudah kacau balau itu artinya. Itu saling bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, ya, sehingga mengatakan bahwa Bible tidak bisa dipegangi lagi sebagai sebuah kitab suci. Lalu pada akhirnya, ya, akhir kajian dari Maurice Bucaille ini, akhirnya kan dia masuk Islam itu. Dia masuk Islam. Jadi Maurice pada awalnya memang dia seorang misionaris, bukan juga misionaris, dia seorang saintis sebenarnya, ya. Jadi dia seorang ilmuwan, ya, tetapi ilmuwan ini kan sudah ilmuwan yang netral, ya. Ya, nah itulah perkembangan sesudah apologia Islam itu. Setelah apologia Islam itu muncul kecenderungan untuk melihat bagaimana sains itu netral. Lalu Maurice Bucaille ini menemukan bahwa ternyata Al-Quran itu adalah sangat mengagumkan. 15 abad yang lalu itu ternyata surah-surah atau ayat-ayat dalam Al-Quran itu saling mendukung, saling berkaitan dan sangat konsisten terhadap sains modern, khususnya ke sains kedokteran. Ya, kan banyak dalam Al-Quran itu, ya, tentang kejadian manusia, hal ata alal insan hinu min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Kemudian banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah tentang sains itu, kedokteran. Nah, itu tentang bagaimana kalau kita di Indonesia ini, ya, dengan historiografi Islam di Indonesia, ya. Tadi sempat disinggung tentang pembentukan identitas nasional, ya, pembentukan identitas nasional. Jadi peristiwa sejarah, ya, seperti misalnya dalam perjuangan kemerdekaan, itu diartikan bahwa itu adalah suatu pengalaman bangsa yang dilakukan secara kolektif, ya. Jadi itu sehingga membentuk memori kolektif identitas nasional, ya. Kemudian yang kedua, munculnya tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh pejuang-pejuang Islam itu sebagai simbol perjuangan, ya, sebagai simbol perjuangan dan simbol pemersatu di dalam memperjuangkan, khususnya dalam kasus Indonesia, ya. Jadi tokoh itu bendera, ya, bahasa dan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu merupakan simbol yang untuk menyatukan perjuangan bangsa Indonesia itu.
ditambah lagi dengan narasi-narasi heroik ya para pahlawan yang bisa digambarkan secara ideal untuk membangun kebangsaan nasional itu. Jadi itu adalah pembentukan identitas nasional ya. Tapi memang pembentukan pengaruh ideologi dan dalam historiografi itu ya itu memang sangat dipengaruhi oleh fakta-fakta sejarah, di mana fakta-fakta sejarah itu kan harus selektif gitu ya, selektif dalam mengambil fakta sejarah itu. Nah ini karena ini kan terkait dengan nasionalisme, jadi tidak semua juga. Memang ada kritik ya bahwa terlalu elitis ya kata tadi Pak Fahri Wajid itu nyebut, karena terlalu elitis itu dan berpusat pada negara sehingga mengabaikan kelompok-kelompok marginal ya dan bersifat heroik dan romantik ya. Ya saya kira itu memang begitu ya. Jadi itulah kritik terhadap historiografi Islam di Indonesia ya. Jadi maka sebenarnya munculnya pendekatan yang lebih netral sedikit, yang lebih netral itu dengan bagaimana sejarah sosial, terutama sejarah lokal ya itu. Kemudian yang kemarin juga kita diskusikan itu sejarah lisan ya, nah, itu juga memberikan pendekatan yang bisa menghadirkan narasi itu untuk untuk merangkul kembali jadi kekuatan nasionalisme yang terpinggirkan ya. Saya kira saya kira itu saja barangkali yang saya ingin sampaikan. Nanti mungkin pada kesempatan lain kita akan diskusikan lagi, karena saya ada beberapa catatan yang saya tulis ini ya. Saya kira itu yang saya sempat sampaikan. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya kira saya cukupkan sekian saja dulu ya, tambahan dari saya untuk melengkapi apa diskusi yang sudah kita diskusikan tadi. Karena ini adalah pertemuan terakhir ya. Jadi, Ya, Prof, sudah selesai semua presentasi. Jadi nanti ketua kelasnya ya nanti hubungi pasangan saya. Orang saya Ibu Dewi barangkali ya. Siapa ya? Saya. Ya, Prof. Siapa? Yang pasangan saya. Ya nanti lihat lah ya, nanti dihubungi bahwa saya sudah selesai supaya jangan terputus, minggu depan bisa lanjut lagi. Saya kira demikian pertemuan kita pada siang hari ini, dan saya kembalikan kepada moderator ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Apuan moderator, saya ambil alih dulu ya. Apuan Prof, ini kan sudah pertengahan semester, mid semester, dan biasanya tugas per mata kuliah itu dari 2 dosen. Untuk Prof sendiri, Ya, jadi gini ya, tugasnya untuk kami. Ya, jadi untuk mid semester ini ya, itu kan biasa dari pada waktu pertemuan awal itu bahwa kalau dalam seminar ini kita presentasi pakai PPT ya. Nah, kemudian kan ada yang menulis ada narasinya seperti tadi Saudara Tuti itu. Narasi-narasi yang berupa makalah itu sebaiknya dimasukkan dalam jurnal ya. Masukkan di dalam jurnal supaya lebih banyak yang bisa membaca. Walaupun jurnalnya saya tidak menekankan bahwa harus yang penting di jurnal, yang penting jurnal apa saja silakan, karena saya pikir supaya ada ada kenang-kenangan juga dari penulisnya bahwa ketika masih kuliah dulu mata kuliah ini ya, ada buktinya di jurnal ya, tapi jurnalnya terserah saja ya, diambil. Saya kira banyak sekarang jurnal itu. Ya tapi kalau bisa masuk di jurnal nasional atau apalagi kalau jurnal masuk di Scopus ya lebih bagus baik. Tapi jangan lupa mencantumkan juga nama saya di situ supaya
lebih untuk memberikan bobot tulisan saudara. Seperti saudara Tuti ini kan bagus tadi tulisannya ya. Tapi tulisnya jangan hanya Tuti ya. Biar dapat Tuti di bawah pertama, kemudian saya yang kedua, supaya semua orang bisa bilang, oh ini makalah ini sudah pernah dipresentasikan dan dibimbing oleh Prof. Musafir gitu. Ya, jadi saya tidak akan membuat semacam tes mid test mid semester yang tanya jawab ya, karena ini kan pasca ya. Kalau pasca itu tidak seperti lagi kalau S1. Kalau S1 ya bikin soal sampai 20 soal kok ditanya jawab ya. Kalau saya kalau di pasca itu sudah tidak seperti itu ya. Kalau di pasca itu kan kita lebih banyak penalaran ya. Jadi tapi penalarannya itu kan harus terukur. Ya terukurnya itu ya kalau misalnya masukkan di jurnal kan bisa kita lihat, bisa kita baca ya. Dan bukan saya sendiri dan saudara-saudara sekalian bisa membaca itu, tapi kan banyak orang lain yang juga bisa membacanya. Jadi saya kira demikian ya. Jadi saudara Farid ya. Oh iya. Jadi kalau Oh ya, Prof. Tapi mohon nanti infonya email dan link akun Google Scholar-nya, Prof. oh ya baik ya baik. Sebentar saya kirim. Ya, baik. Syukran, Prof. Baik. Oke, terima kasih. Silakan moderator ditutup. Ya, kasih. Silakan moderator. Ya, jadi terima kasih kepada pemakalah, teman-teman sekalian, dan Prof. Musafir Pak Babari atas kesempatan hari ini bergabung dalam melaksanakan Zoom atau kuliah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita mari bersama-sama menutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Syukran, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Prof.